untuk kita bisa sesi tanya jawab dengan Bapak Prof. Irwandi Arief. Tadi saya melihat di kolom chat ada Bapak dari Muslim, Pak Muslim. Silakan mengaktifkan kameranya Pak Muslim untuk bisa langsung bertanya, berdiskusi dengan Bapak Prof. Irwandi Arief. Baik. Dengar Pak ya? Dengaran Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Muslim dari LBH CLPK, Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali Prof, uraian materi yang sudah disampaikan. Tadi pada poin info penting untuk pertambangan Indonesia, ada pada angka 2, Prof menyebutkan membangun masyarakat tangguh dan inklusif. Yang ditanyakan seperti apa konsepnya dalam membangun masyarakat tangguh dan inklusif ini untuk pertambangan Indonesia. Lalu bagaimana proses serta tahapan-tahapannya Prof. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab terlebih dahulu Pak Prof. Ya, ini memang pertanyaan operasional ya. Operasional, jadi bukan lagi sudah dibawa dari peraturan dan perundang-undangan. Tapi begini Pak, industri pertambangan itu kan memberikan pendapatan kepada negara itu misalnya melalui pajak dan non pajak. Nah, yang kemudian yang misalnya non pajak itu dikembalikan lagi ke pemerintah provinsi sekian persen, kabupaten yang di mana tambang berada sekian persen, kabupaten di luar tambang sekian persen. Sudah ada pembagiannya ya. Nah, itu tentunya diharapkan menjadi salah satu sumber untuk bisa membentuk bagaimana masyarakat ini paling tidak untuk kesejahteraannya dan kemudian menjadi tangguh ya dalam proses-proses berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada program-program dari industri pertambangan atau dari perusahaan pertambangan tersebut. Misalnya dalam program CSR, ya, dalam program Community Development yang mengacu kembali lagi kepada 17 goal dari Sustainable Development, ya, yang sudah dikeluarkan, yang kita sudah juga mengadop itu. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan yang namanya multiplier effect. Multiplier effect ya. Dan kemudian kedua program tersebut ya, ini akan bersinergi untuk membangun apa yang tadi dikatakan ya, masyarakat tangguh dan inklusif. Nah, saya waktu melakukan studi yang namanya diagnostik dari pertambangan Indonesia di tiga provinsi, Sumatera Selatan yang banyak batu baranya, Sulawesi Tenggara yang banyak nikelnya, dan satu lagi yang banyak bauksit di Kalimantan Barat. Ya. Nah, misalnya begini, ada pengembangan masyarakat dalam bentuk CSR atau Community Development oleh industri. Ada pembangunan desa yang mendapatkan sekian miliar per tahun. Ya, ternyata itu jalan sendiri-sendiri. Nah, kan alangkah baiknya kalau pemerintah daerah bersinergi dengan semua industri yang ada di daerahnya dan membuat program yang terintegrasi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Ini yang belum terjadi sebenarnya pada waktu kami survei ya di 3 provinsi. Jadi Pak, kalau kita punya keinginan baik ya untuk membangun masyarakat kita, jalannya sudah ada. Nah, saya saat ini sedang mengkoordinasi juga namanya kalau ada program PEN itu ya, pemulihan ekonomi nasional ya secara nasional, kami juga lagi meneliti yang dilakukan oleh Kementerian SDM internal.
berapa sih sebenarnya dan apa saja programnya untuk masyarakat. Nah, jadi sebenarnya jalannya banyak, Pak. Nah, saya katakan tadi peraturan kita udah bagus, perundang-undangan kita udah bagus, implementasinya baik itu dari pemerintah, baik itu dari industri, baik oleh masyarakat. Itu yang perlu kita sinergikan. Demikian Pak Muslim. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga Pak Muslim bisa tercerahkan dari jawaban dari Bapak Prof. Selanjutnya saya panggil Bapak Yofi Caja, Pak. Silakan Pak Yofi untuk bertanya dengan Bapak Prof. Irwandi Arif. Baik, terima kasih Pak Akmal. Mohon izin Prof bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Yofi, saya dari Universitas Munawwarman, Kalimantan Timur, Prof. Mungkin yang ingin saya tanyakan agak sedikit dasar ya, Prof ya, yang basic, yang tadi dikatakan ada namanya nilai tambah dan semacamnya seperti itu, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof mengenai DMO batu bara, Prof. Bisa tidak ya kami diberikan sedikit penjelasan dasar-dasar DMO itu dasarnya seperti apa sih, Prof, sehingga melegalkan bahwa negara itu mengatur penjualan atau pemenuhan gitu ya, pemenuhan di dalam negeri, bahkan mengatur harga jualnya pun diatur oleh negara itu sendiri melalui pemerintah. Nah, ini mohon sharingnya Dok, atau pencerahannya Dok ya, perihal DMO ini. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak Yofi. Silakan untuk Prof bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Akmal, Pak Yofi. DMO itu masih wajib Pak, 25% dari produksi untuk DMO. Nah, DMO ini diserap oleh kurang lebih hampir 90% diserap oleh batubara ya, PLTU batubara. Kemudian yang lainnya oleh industri tekstil, smelter juga akan memakan batubara, tapi kalorinya agak tinggi. Untuk briket dan lain-lain ya, ada pembagian persentasenya. Nah, yang kemarin jadi masalah misalnya PLN kekurangan ya, tapi sebabnya macam-macam nih. Pertama musim hujan, kedua angin yang sangat kencang, sehingga tongkang nggak bisa sampai kepada tujuan yang pelabuhan atau dermaganya PLN. Tapi ada juga perusahaan yang tidak memenuhi kuota. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya, harus, dan sekarang belum merata. Lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kecil-kecil ini belum merata. Tapi ada problem lain lagi. Kualitasnya untuk masuk ke PLTU itu gimana? Untuk masuk ke tekstil, untuk masuk ke smelter. Tidak semua tambang bisa memenuhi itu. Tapi supaya ada keadilan bagi mereka yang kualitasnya tidak bisa, tetap kena DMO dengan kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan masuk ke kas negara. Tentunya tidak memberatkan ya. Itu sudah ada aturan-aturannya semua lengkap di Kementerian SDM. Saya kira demikian Pak Yofi. Sedikit tambahan lagi, boleh Prof? Silakan. Perihal pengaturan harga batu bara, Prof, mengenai DMO. Kalau apabila yang saya pernah baca, Prof ya, kalau salah nanti dikoreksi nanti Prof. Itu harga acuan batu bara kan sudah ditentukan oleh kementerian. Sedangkan ketika di harga jual batu bara di secara global itu melebihi dari harga tersebut, gitu ya Prof ya. Tapi tetap pengusaha-pengusaha itu tetap harus memenuhi harga yang telah ditentukan pada kementerian itu sendiri, Prof. Ya. Nah, ini mohon pencerahannya Prof perihal hal tersebut. Ditetapkan harga batubara acuan untuk harga batubara penjualan ke demo itu $70 Pak ya. Jadi untuk acuannya, harga batubara acuannya $70. Kalau sekarang di atas 100 ya itu konsekuensi bagaimana kita mendahulukan kepentingan nasional ya. Nah, kalau harga batubara di luar global di bawah 70, maka harga jual ke demo, khusus ke PLN ini ya, PLN itu tetap mengikuti harga yang lebih rendah. Jadi semuanya untuk kepentingan nasional ini. Dasarnya itu. Kalau di atas 100 lebih nggak boleh dia naikin. Tetap harga batubara acuan $70. Nah, harus hati-hati membaca ini. $70 itu untuk harga batubara
ada syaratnya. Kalorinya 6.322 kilokalori per kilogram. Kemudian ada syarat sulfurnya berapa persen, ada moisture content-nya sekian. Nah, kalau kurang dari itu harga turun lagi, ada aturannya semua. Ya, jadi memang pertimbangan dari DMO ini untuk supaya terutama listrik di seluruh Indonesia itu, khususnya di Jawa dan luar Jawa, itu menyala. Karena kita masih banyak memakai PLTU batubara. Jadi kalau tidak, semua industri berhenti semua. Di rumah kita teriak-teriak, kapan PLN nyala. Ya, jadi itu memang untuk kepentingan nasional. Makanya aturan itu masih berlaku sampai dengan tahun 2021. 2022 akan ditetapkan lagi. Apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi ini sangat penting. Ya, jadi menurut saya DMO ini wajib ya. Menurut saya. Begitu Pak Yofi. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Mohon izin Pak Akmal, pernyataan Prof. Irwandi saya jadikan kutipan di tesis saya. Apakah boleh, Prof? Mohon izin saja, Prof. Nah, jangan pernyataan saya. Kamu baca dong di Kepmennya atau Permennya. Kamu jadikan itu sebagai satu bahan formal, apalagi untuk tesis. Nggak boleh dari ucapan lisan. Harus dari, saya ini kan dosen nih ya. Jadi harus Saudara Yofi mengacu kepada suatu textbook, suatu peraturan yang resmi, ya. Tapi apa yang saya katakan itu sesuai dengan aturan, ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk Mas Yofi. Untuk selanjutnya nanti bisa berdiskusi melalui pihak PUSEP terlebih dahulu untuk bisa berwawancara untuk mengagendakan dengan Pak Prof. Irwandi jika berkenan. Ini masih ada waktu tersisa sekitar 10-12 menit, Prof. Izin satu orang penanya, Muhammad Saleh atau Pak Rudi Hermawan. Ya, Muhammad Saleh dulu ya, Pak Rudi. Setelah itu Pak Rudi jika ada kesempatan. Langsung sekalian aja nanti. Silakan Muhammad Saleh, bisa dipersingkat to the point untuk bertanya langsung ke Pak Prof. Irwandi. Ya, terima kasih atas kesempatannya moderator dan Bapak pemateri, Prof. Izin, saya dari IAIN Ambon, Provinsi Maluku. Jadi terkait dengan materinya Prof, memang menarik sekali dan menjadi problem saat ini yang bisa saya lihat sebetulnya bagaimana ketika pemerintah daerah mereduksi kembali produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena menjadi problem adalah bagaimana ketika daerah mengeksekusi kemudian perizinan-perizinan yang akan diproses. Karena ini menjadi problem gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah memang ketika belum ada produk turunan ini, peraturan yang menjadi sandaran sehingga diterbitannya sebuah surat keputusan gubernur, kalau memang perizinannya di tingkat provinsi, itu masih bersumber pada peraturan yang lama sebelum adanya Cipta Kerja. Yang kedua kemudian, apakah problem perizinan ini ketika gubernur telah menerbitkan sebuah surat keputusan, lalu diberikan perizinan tersebut kepada sebuah perusahaan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan lain sebagainya berdasarkan beberapa keputusan-keputusan gubernur. Ada izin IUP dan lain-lain gitu, Prof. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua saya ini adalah bagaimana ketika dalam proses berjalannya eksplorasi, eksploitasi, dan lain-lain oleh pihak perusahaan, lalu kemudian adanya pelanggaran oleh pihak perusahaan, yang menjadi hal utama adalah atau tindakan pemerintah sebetulnya lewat pemerintah daerah yang menerbitkan keputusan tersebut, apakah kemudian dipersalahkan itu adalah pihak perusahaan yang kemudian melenceng dari SK yang ada, ataukah memang ketidakhati-hatian pemerintah daerah sendiri dalam memberikan perizinan, karena memang yang pernah saya ketahui, seakan-akan di dalam institusi tanda kutip SDM yang ada di daerah itu, seakan-akan memang memberikan sebuah ruang sehingga ada pihak-pihak perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan. Oke, Pak Saleh bisa. Kalau enggak, nanti teman Anda enggak kebagian dan saya enggak bisa jawab. Saya jam 10 kurang 5 sudah harus
keluar dan masuk ke Zoom yang lain. Ya, baik. Mungkin pertanyaan Pak Saleh sudah izin Prof. Mungkin pertanyaan pertama aja. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rudi Hendrawan untuk bertanya secara singkat langsung to the point ke Prof. Suara. Pak Rudi Hendrawan suaranya belum kedengaran. Mungkin bisa langsung ditanggapi terlebih dahulu, Prof. Pak Rudi nanti bisa connect suara dulu. Silakan, Prof. Yang pertama, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang sudah mengacu tentunya pada dan sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua harus patuh pada undang-undang itu. Ya, walaupun sedang berjalan proses di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengeluarkan izin mulai Desember, 6 bulan setelah Undang-Undang Nomor 3 keluar. Yang dikeluarkan sebelum Desember itu berlaku sampai dengan habisnya izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Ya, itu jawaban yang 1A lah ya. Nah, jawaban 1B, kalau perusahaan melanggar, ya ditindak. Kalau dia tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ya ditindak, Pak. Yang salah perusahaannya. Ya. Kemudian, bagaimana kalau gubernur mengeluarkan izin setelah Desember, 10 Desember tahun 2020? Ya, Pemprov tidak lagi berhak mengeluarkan itu. Sementara ini, sambil menunggu PP dan Perpres untuk pendelegasian, semua perizinan ada di pusat. Kecuali yang belum selesai, sudah dikeluarkan sebelum Desember, misalnya masih berlaku 1 tahun kemudian itu berlaku. Ya, saya kira jelas ya, Pak Muhammad Saleh ya. Baik, terima kasih Prof. Pak Rudi Hendrawan bisa langsung. Kalau suaranya masih belum kedengaran Pak Rudi. Masalah WiFi kayaknya. Iya, Pak Rudi, cek. Mungkin karena waktu juga Prof, kita coba mengakhiri sesi hari ini karena Prof kurang 5 menit akan masuk ke ruang Zoom selanjutnya karena ada rapat. Untuk itu kita minta closing statement dari Prof. Irwandi terkait dengan kegiatan dan materi pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Akmal ya. Yang pertama, bahwa sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu mengenai pertambangan minerba tentunya disusun untuk semata-mata pada 4 kepentingan atau 4 klaster yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi semuanya mengacu kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi semuanya dibuat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, pengawasan baik oleh pemerintah daerah nantinya maupun pemerintah pusat sekarang ini tentunya dan masyarakat sebagai pengawas yang tentunya sudah langsung melekat itu sangat diperlukan agar implementasi dari semua proses pertambangan Indonesia ini dapat berjalan dengan baik menuju kepada sustainable development, transparan, dan menghasilkan kesejahteraan rakyat yang paling besar dari hasil pertambangan. Demikian Pak Akmal. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan